Ya, salam jumpa pemirsa. Senang sekali saya Samsu bisa menemani Anda 1 jam ke depan dalam acara Setitik Pencerahan. Setitik Pencerahan kali ini kita akan berbincang-bincang seputar Kawicaksanan Jawi. Kalau episode yang lalu kita berbicara masalah pitutur luhur, maka kali ini kita akan berbicara tentang Kawicaksanan Jawi. Sebab Kawicaksanan Jawi pun juga banyak sekali yang perlu kita bedah, kita wedar tentu dalam acara Setitik Pencerahan ini. Untuk itu narasumber yang sudah hadir pada malam ini sudah tidak asing bagi kita, Girianto Hangdali. Selamat malam, Girianto. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya pemirsa, Kawicaksanan Jawi 1 nanti mungkin akan beberapa episode kita berbincang tentang Kawicaksanan Jawi. Namun seperti biasanya sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, ada baiknya kita hening sejenak dengan satu tembang berikut. Ana kidung rumaksa ing wengi, teko ayu luputa ing lara, luputa bilai kabeh, jin setan datan purun, paneluan tanono wani, miwah panggawe Allah, gunane wong luput, geni atemahan tirta, maling ado tanono ngarah mring mami, guna duduk pan sirna. Ya pemirsa, kita awali saja bincang-bincang kita tentang Kawicaksanan Jawi. Sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, Girianto, sebenarnya Kawicaksanan Jawi ini pemahaman pengertiannya bagaimana, Girianto? Iya. Wicaksono, ya. Wicaksono itu sebenarnya pemaknaan gerampiangan saja. Ngerti sakdurunge winara. Oh. Wicaksono, wi itu luweh, gitu. Caksono itu ngerti, luweh ngerti. Diterjemahkan ngerti sakdurunge wong ngerti. Gitu. Jadi kalau di sini ada Kawicaksanan Jawi, mana ya idiom-idiom Jawi yang bisa untuk melihat jauh ke depan yang orang lain belum pernah berpikir itu. Jadi kalau ini kita kembali kepada sejarah, ya sejarah. Jadi kita itu Mas Samsu, dulu kita itu kan Nusantara satu, berkali-kali saya mengatakan Nusantara satu dulu itu kan wilayahnya sampai Thailand, sampai Laos, sampai Kamboja, sampai Vietnam, sampai Malaysia, Singapura, sampai Brunei, ya terus sampai ke Jawa, sampai ke Sumatera, sampai Kalimantan, sampai Filipina, sana. Itu Nusantara satu. Masih menjadi satu gitu ya? Ya, sehingga sebenarnya Kawicaksanan Jawi itu munculnya itu 2 juta tahun yang lalu. Di era Nusantara satu yang disebut dengan Sakadwipa pulaunya, wilayah seluas itu. Makanya Mas Samsu, di sana ada mitos ya. Mitos itu kenapa dikatakan mitos? Ya karena kita tidak tahu pada realita, tapi kita meyakini itu ada. Buktinya apa? Sampai sekarang itu jejaknya ada. Di Sakadwipa, ya. Adakah hubungannya Sakadwipa dengan Aji Saka?
ada kata-kata saka. Saka ya? tadi, gitu loh. Karena saka itu kalau di dalam bahasa Jawa sekarang, ya, itu kan bahasa Sanskerta, ya. Terus keturun ke sini Jawa kuno, ya. Itu artinya kan juga kebijaksanaan. Ya, saka itu kawicaksanaan. Sama, Ya. gitu. Makanya kalau dalam agama-agama Buddha, terutama ya, ada itu apa Buddha yang terkenal pada waktu itu Sakya Muni, ada. Itu berarti ya apa orang bijaksana dari tanah Saka. Nah, sekarang Aji Saka, berarti Aji itu bijaksana, ya, dari Saka, dari tanah Saka, gitu. Atau haji itu sebenarnya ini sekarang ini orang yang mau pergi haji itu ya, itu ya. kan dari kata-kata haji itu sebenarnya dari kata-kata Saka sana. Ya, artinya raja, terhormat. Berarti sebenarnya haji itu dalam konteks ini ya, orang-orang terhormat dari tanah Saka. Siapa itu? Ya Haji Saka. Ya. Nah, pada waktu itu yang disebut dengan tanah Saka itu kan tadi itu yang pecah-pecah sekarang ini, ya. Jadi Thailand, Laos dan sebagainya, ya, Vietnam, Brunei, yang di Kalimantan itu, Malaysia, Singapura, ya, pecah-pecah kan ini. Di mana dulu Aji Saka itu tempatnya? Di wilayah itu kira-kira belahan mana ya? Oh, mungkin yang tanah Jawa, gitu? Ya. Mungkin yang Sumatera. Mungkin yang gini Thailand kono, ya, mungkin yang Laos, gitu. Ya. Jadi bukan berbicara India, gitu loh. Cuman Belanda pada waktu itu rupanya pada waktu mau menjajah India, kuwi didelok ning mburine India kok enek pulau neh ya, kira-kira gitu, ada dataran ya. Iki apa dataran niku ya? Oh, lek ngono India belakang kuwi. Kan begitu? Oh ya. India bagian mburi. Tapi lek ndelok kira-kira toko Maluku, India sana itu jadi Nusantara belakang, kira-kira gitu ya. Oh, ya. Itu hanya sebutan ya. Atau India belakang, atau India Belanda. Artinya pada waktu dia ada di India, ya, belakangin dari Londo. Makanya India Belanda. Kan gitu. Ya. Jadi hapus-hapusan aja gue gitu loh. Padahal satu sisi Belanda tuh jauh di Eropa sana. Cuma pada waktu jalan-jalan itu ketemu karo India. Kan gitu. Ya. Ke India loh ya. Mburimu ke aku loh. Kira-kira gitu loh ya. Ya. Lah mburimu tadi tuh tanah surga. Maka Sakadwipa itu juga disebut Sukowati, juga disebut Swarga Loka. Itu Ya. jadi Nusantara kita di zaman Saka yang diceritakan dalam kitab-kitab suci itu, sing surga kuwi ning isi ana kali sing mili banyune bening ki wonten akeh kembang-kembang trate, yen esuk manuk-manuk padha carwit ngene manggung ya, ndadekne indahing swasana. Kuwi ning Sakadwipa. Dulu itu yang disebut surga itu di dunia. Di mana itu? Ya di Sakadwipa. Mana itu ya? Kita ini. Gitu loh. Nusantara ini ya. Nusantara ini, Nusantara 1 yang terdiri dari 5, 6, 7 negara sekarang. Itu Ya. makanya kalau orang-orang itu pada ke Indonesia, ke Nusantara, kui saja nih kepingin nang swarga. Nah, gitu. Gitu ya. Ya. Karena gambaran tadi ya. Karena kenyataan bukan gambaran. Ya, referensinya ada itu. Ya, pada sekitar 2 juta, kurang lebih 1,5 sampai 2 juta dulu itu, bahwa Sakadwipa iku mau daerah Ombo iku mau, ya. Itu kondisine temperature kuwi sekitar 18 derajat Celcius. Ya, sehingga di puncak-puncak gunung itu es tebal. Tuh. Kabut-kabut gitu ya. Ya, kabut dan es ya. Jadi kita dulu itu pernah mengalami zaman es itu.
Lah karena meletusnya Gunung Krakatau kuno, ya, akhirnya Krakatau itu kalau meletus kan dunia gelap kan, Ya. itu Krakatau itu kan berkali-kali meletus itu, meletus tumbuh lagi, Sekarang kan hati-hati ini, ya. Lah es-es yang ada di gunung-gunung tadi, yang tebal-tebal katanya 1 sampai 2 meter tadi, bisa dibayangkan itu, ya, akhirnya meleleh sekitar 11.600 tahun yang lalu, meleleh. Lah lelehannya itu, akhirnya dataran-dataran rendah ketutup banyu, sehingga saiki antarane Jawa karo Sumatera, Kalimantan pisah. Maka jangan heran kalau di Nusantara itu, di laut yang dalam itu banyak bangunan. Karena dulu itu memang dataran rendah. Kalau di Aceh itu tsunami-nya 10 meter, kalau di Sakadwipa itu 150 meter. Tsunami-nya. Iya. Jadi kalau kita berbicara kawicaksanan Jawi, itu sebenarnya dalam konteks sejarah Sakadwipa. Tegesnya apa? Ngerti sadurunge wong liya ngerti. Kasarane ngerti sadurunge winarah. Winarah marang wong liya. Ya, sebelum orang lain tahu. Kita sudah tahu. Dibuat haru biru, akhirnya krono pangeran itu kan krono pangeran terusan. Ya. Ngekei aku, sing liyane gak dikei, mula aku ngerti sadurunge winarah. Iku wong kang sinebut wicaksana. Wah, ya. Nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang kawicaksanan Jawi. Ya, tadi kita sudah sedikit gamblang lah tentang kawicaksanan itu, Girianto. Ada dalam kawicaksanan itu istilah-istilah di Jawa itu waseso segoro. Misalnya gitu. Ya. Nah, itu kira-kira apa ini? Jadi kalau kita mau melihat koyo opo sih sektine wong Jawa. Jawa itu sebenarnya Mas Samsu dalam konteks Sakadwipa itu bukan pulau. Oh ya. Sakadwipa kuwi menungsone bangsanya. Dari teko Thailand sampai teko Filipina mau Indonesia ini ikut bangsane disebut Jawa. Itu nama bangsa. Bangsa Jawa itu ada di Laladan Sakadwipa. Yang memanjang itu. Hanya karena kodrat alam, dengan kita berpisah-pisah itu ndilalah suasanane ki mau keneng suasanane kenek Pulau Jawa. Dadi Jawa Dwipa. Lek ngendi lek Sumatera Swarna Dwipa. Mengikuti suasana yang setempat. Ya, setempat. Seperti itu ya. Jadi jangan lupa sebenarnya dalam konteks kesejarahan Jawa itu nama bangsa. Itu. Kalau jadi, sekarang suku. Ya sekarang ya suku itu ya di nganu itu di Sakadwipa itu. Bangsa itu. Ya, itu. Makanya kata-kata wong Jawa gak njawani kuwi. Wis kuwi ning Pulau Jawa ning duduk wong Jawa gitu loh. Penegasannya gitu. Kasarannya gitu, duduk wong Indonesia kon niku. Gitu loh sajane. Sejarah ya. Itu. Sehingga apa budayanya itu sebenarnya cenderung sama kalau kita telisik lebih jauh lagi. Itu waseso. Waseso segoro. Lah, seperti apa sih kawicaksanane wong Jawa kuwi mau, itu duduk mung yang ada di Pulau Jawa. Tetapi ini untuk bangsa Nusantara. Waseso segoro. Waseso itu apa? Kuasa. Segoro itu luas, istilahnya kan begitu. Ya. Jadi orang di
Nusantara ini, ya Nusantara itu saya bagi 1, 2, dan 3 ya. 1 itu Sakadwipa, 2 raja-raja, 3 nanti IKN, Ibu Kota Nusantara. Itu nanti, ya. 2045 baru Sakadwipa kembali ada di Nusantara ketiga. Itu loh kalau menurut hitung-hitungan. Ya, ada hitung-hitungannya. Hitungan seperti itu gitu loh. Jadi nggak sembarangan itu. Gitu. Ceritanya panjang, itu bisa berepisode-episode gitu ya. Terutama dalam buku yang kemarin itu, ya. Nah, semua bangsa Jawa ini kalau dia punya penguasa, kekuasaan, ku ya sing sabar. Ya. Sing sabar. Segoro itu kan sabar, kabeh kan diadai. Ya. Jadi kalau punya kekuasaan, ya jangan semena-mena. Gitu loh. Makanya ada kata-kata ojo dupeh. Ojo dupeh duwe dhek akeh kabeh ditukoni. Bojone wong barang dituku. Kasarnya kan begitu. Guyonnya begitu. Jangan keterlaluan. Makanya Mas Samsu, kalau kita mau melihat pejabat-pejabat kita di Nusantara ini, kalau kita mengacu pada Nusantara 1, itu gamblang Mas Samsu. Oh, itu kebablasan nih. Karena apa? Karena kawicaksanaan itu banyak ditumpuk, dikristalkan dalam pitutur-pitutur luhur. Jadi orang wicaksana itu sebenarnya dikristalkan ide besar tentang ngerti saduri winarah itu dalam bentuk kata-kata, pitutur, luhur seperti kita ini. Jadi kalau kita berbicara kawicaksanaan Jawi, kuwi sajane berbicara pitutur luhur. Karena kawicaksanaan tadi itu dikristalkan dalam pitutur-pitutur itu. Ya. Dan kita pada waktu itu kita juga diajarkan bagaimana bisa mendapatkan kata-kata indah. Pitutur luhur itu. Selama ini kita kan mengadopsi pitutur luhur, leluhur-leluhur dulu. Ya. Bagaimana caranya? Contoh Mas Samsu, di antara cara itu ya raja-raja kita. Ada namanya siapa ini? Raja Kadiri yang terkenal ini. Ya. Nah, siapa ini? Sri Aji Joyoboyo. Wah, itu pitutur luhur banyak itu. Ya. Yang dalam konteks Jawa masih dalam bentuk ngelmu, masih dalam bentuk ide, masih dalam bentuk omongan, masih dalam bentuk tulisan, belum dalam bentuk kasunyatan, belum diterjemahkan, belum banyak. Gitu. Yang jadi masalah Mas Samsu, pada waktu leluhur di Nusantara ini, di Jawa ini, di Jawa ini, ternyata pitutur-pitutur luhur yang masih dalam bentuk ngelmu, dalam bentuk ide, dalam bentuk pikiran, itu yang menerjemahkan bukan orang Jawa. Padahal di dunia modern itu yang penting kan terjemahannya. Dudu ide nih. Beruntunglah orang-orang yang sampai mempelajari ide nih wong Jawa, njur dheke iso ndadekne nyata. Ini kan berat ini. Untuk mencari ide itu kan berat. Sri Haji Joyoboyo itu di dalam referensinya itu lama sekali bertapa di Gunung Wilis sana. Kediri kono, Kediri ya Gunung Wilis itu. Di Kediri sana. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur dan sebagainya dalam referensinya. Sehingga akhirnya dia mendapatkan wahyu istilahnya. Wahyu. Jadi wahyu itu dalam konteks Jawa berbeda dengan wahyu dalam konteks agama. Kalau dalam konteks agama, wahyu itu kan untuk nabi. Ya.
Bukan untuk manusia ya. Bukan manusia. Biasa. Tapi kalau orang Jawa wahyu itu untuk semua. Terserah siapa sing ketiban wahyu. Ya. Makanya dalam agama itu harusnya wahyu diganti. Karena wahyu itu milik orang Jawa. Wahyaning rahayu. Wahyu itu. Gitu. Artinya orang yang mendapatkan wahyu itu oleh Tuhan diberikan kuasa. Ya. Untuk menelurkan satu ide dan dijalankan karena kondisi itu sudah waktunya terjadi. Dalam konteks wahyu, iki sudah akan menjadi tatanan yang baik. Itu. Kalau kembali kepada Waseso Segoro tadi Kriyanto, ada yang mengartikan Segoro ini keluasan batin, keluasan hati untuk menerjemahkan kehidupan ini. Bagaimana Kriyanto? Kalau kita mau masuk ke alam itu, gitu. Isine manusia kan 5. Siji roh, kekuatan yang manusia kang bisa kang bisa nguripi jasad iki. Ya. Makanya lek wong Jawa, orang Jawa itu kan dalam kandungan seorang ibu itu kan sama dengan agama Islam. Lebih lengkap wong Jawa. Ya. Dalam Al-Quran itu kan ada nutfah 40 hari dalam kandungan, alaqah 40 hari dalam kandungan, mudghah 40 hari dalam kandungan, 120 hari. Hitung-hitungannya iki. Lah wong Jawa iki kan 40. Wong Jawa 30. Tapi ping 9. Tambah banyak. Ya, tambah banyak. Eko kamandanu saulan. Eko siji komo winih danu panah. Winih bapak panah ning ibu jret. Bulan pertama. Bulan kedua dwi panunggal tempu ing winih lan wadah. Bopo lan ibu. Bulan selamatan lah. Bulan ketiga trilokomoyo manjing ing alam mundarandir. Karena berkumpul tadi untuk menjadi janin ya. Tuh. Papat catur honggo jati sampurno. Telu 120. Lek ning Al-Qur'an papat 120. Aku tiupkan ruhku kepadamu. Bleng. Wadah. Ya. Urip urung sampurno. Mula lek wong Jawa ana panca rasa jati, ditetesi rasa. Apa rasa kuwi? Rasa kuwi kekuatan yang manusia kang tuwa saka ngersaning Gusti kang bisa ngrespi sasmita pemberitaan. Nyata lan gaib. Ya. Ini apa ini angin nyata berarti. Iya ta? Ya. Kok merinding aku ya gaib iki. Sapa sing nampa rasa? Itu diberikan pada bulan kelima. Ya. Nah, pada bulan kelima, pada bulan keenam, sat kaloko jati lengkap. Ya. Roh, rasa, ati, akal, nafsu. Kui mau babakan apa? Keluasan hati tadi. Itu sawise menungso entuk rasa, entuk roh, entuk rasa. Karo pangeran diurutne entuk ati. Ati kuwi papan jembar dununging bener luput ala becik bejo lan cilaka. Papan jembar. Begitu nanti seterusnya. Ya, kita tunda dulu perbincangan ini pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Setitik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Setitik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang kawicaksanan Jawi. Oh, berarti ada tahap-tahapan gitu. Iya, makanya wong Jawa kakean selamatan. Selamatannya justru memperingati itu. Jadi wong Jawa lek selamatan itu kan minta kepada Tuhan muga-muga selamat. Perpindahan dari step 1, 2, 3 sampai 9. Tuh. Ya. Apakah hal-hal semacam itu ini kawicaksanan Jawi
juga Kirianto, itu akan mengakibatkan sebuah laku Sabdo Pandito Ratu. Ini apa sebetulnya? Ya, kalau kita akan begini Mas Samsir. Artinya sabdaning pandito, itu Ya. Sabdo Pandito Ratu. Rat itu apa sih? Rat itu jagat raya. Tu kuwi kegaifan. Nah, itu. Jadi kalau kita berbicara Sabdo Pandito Ratu, kuwi pemberitaan yang menceritakan sejarah jagat ini. Ya. Dalam konteks yang lebih kecil, perjalanan sejarah. Tadi itu sing ngerti sadurunge winarah. Karena sekali pandito ngomong dadi. Sesuk dan Mas Samsu iki, lek aku pendito pada zaman itu memang dia sudah dapat pemberitaan seseudan siap-siap kira-kira gitu. Sudah ada pemberitaan. Ya, makanya ada istilah Sabdo Pandito Ratu tan kena wolawali sepisan kudu dadi. Sekali Makanya, ucap ya. Ya, makanya kata-kata tadi itu Samudro tadi Wasiso Samudro ya. Seperti itu Wasisone. Kekuatan suaranya Pandito Ratu seperti itu. Nah, kira-kira kalau di era sekarang mungkin tidak ada seseorang yang memiliki Sabdo Pandito Ratu gitu, Kirianto. Gini Mas Samsu ya monggo mana saja ya. Nah, kita tinggal berbicara yang mistis sama berbicara yang realistis sekarang. Ya, yang realistis mungkin ya. Contoh, saya sudah terlalu dihinakan. Gitu. Loh iki kalau kasinungan Sabdo Pandito Ratu, ambruk kabeh. Ya, konsep ini tadi loh. Karena apa? Karena itu muncul dari hati tadi. Papan jembar durungi bener luput olo becik betul lan cilaka. Ya. Nah, lek menungso-menungso kang wis jembar dadane, ya, kuwi resik atine. Kenapa kok ngono? Sebab ati mau diiseni dengan sesuatu yang tergelar ini, yang gaib dan yang nyoto itu sudah disaring oleh rasa tadi. Ya, yang umur 5 bulan tadi loh. Ya. Itu kan punya menyaring. Gitu loh. Jadi menyaring yang jelek-jelek dikeluarkan, yang baik-baik masuk hati. Samudro kayak mau. Nah, lek wis samudra resik kaya ngono Mas Samsu. Iki rasane arepe nesu ning wong ya nggak bisa. Karena samudra penuh dengan pemaaf. Wis karep-karepmu rek pokoke gak nemen-nemen katanya gitu deh. Seperti itu. Tapi manusia-manusia semacam ini kalau sampai nesu ya, kanepsone dadi. Itu mungkin sudah pada puncaknya begitu ya. Iya, ya sudah. Dia sudah tidak bisa lagi untuk dikandani. Ya, kalau itu dalam konteks mistisisme orang Jawa, orang-orang yang Sabdo Pandito Ratu tadi, ya, sepisan kudu dadi ora kena wolawali, itu apa? Orang yang punya ajian ini Mas Samsu, yang punya ajian mandi pangucap. Wah berat itu. Jadi konsep Jawa mistisismenya mandi pangucap, mantram itu, ya, itu syaratnya nggak boleh ngomong sembarangan. Kuat nggak? Oleh arek-arek senengane bedigasan kayak ora kuat tuh. Bubrak apa iki? Iya ta? Nah, itu. Berarti ada ciri-ciri tersendiri ada. Orang. Kira-kira bagaimana Kirianto untuk kita melihat ini ciri-ciri orang ini memang jembar atine atau apa bisa dilihat? Ya kalau kita lihat secara mistis ya. Kalau kita tidak melihat mistis lah. Kita melihat ekspresi saja. Ya. Bahasa tubuh aja ya. Sekuat mana orang itu dihinakan oleh orang lain,
bisa menghadapi dengan santai. Itu saja. Tapi hati-hati semacam ini. Karena mandi pangucap itu kan ada batasnya. Ya. Pada umumnya wong kuwi lek ora kena dikandani kan gitu. Ya, ono wates sih. Ya. Makanya di Nusantara ini Mas Samsu, kita harus hati-hati dengan orang yang dihinakan apa menengahi. Itu bahaya. Ya. Itu sebenarnya kan tidak hanya orang-orang itu, Mas Samsu. Makanya kemarin kita kan ngomong, oh, wong duwe anak akeh kuwi ya dungane mandi kan gitu ya. Ya. Karena kesia-siaannya, perjuangannya. Mas Samsu dilolokne wong. Mas Samsu menang. Padahal wong liya roh. Samsu ya apa sih Samsu dilolokne wong koyo ngono kok meneng ae. Iso ngono ta? Telinga kita akan mendengar. Ya. Berat nggak untuk menahan itu? Kan berat. Ya. Menahan omongan teman kita itu. Bisa katut itu. Bisa katut kan? Nah, orang-orang dulu ya, orang-orang dulu tuh mampu untuk mengendalikan pada tingkatan tertentu. Jadi intinya sebenarnya ilmu-ilmunya leluhur dulu itu kan ilmu-ilmu yang hanya boleh digunakan pada saatnya. Yang orang kebanyakan nggak tahu saatnya itu kapan. Ya. Jadi dulu itu kalau kita dikasih keris ya, zaman-zaman pasca Sakatiba, dikasih keris. Keris ini jelas nanti digunakan pada tahun sekian, waktu munculnya itu karena ada huru-hara. Jelas. Jadi gak ono gunane iki. Gunane yo engko. Sekarang tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya, gitu loh. Tapi karena kita itu merasa iki sak waya-waya gitu, ya digawa terus. Ya padahal kalau dulu itu ada iki engko gunane dikikae tahun sakmene le. Itu. Ya. Sehingga kalau kita tahu, ya ini kan urusannya leluhur orang-orang dulu ya. Jadi meskipun ada orang bawa apa saja santai. Oh, belum waktunya ini. Mbok digembolo ora iso iki. Kan begitu. Ya. Berarti ada sebuah keyakinan tentang itu, Kirianto ya. Iya. Makanya kalau di dalam agama itu kan maca tulisin yang widi itu. Mereka bisa membaca Mas Samsu tulisan itu. Ya. Itu kan tulisan semesta. Yang akan berjalan dari awal dunia sampai akhir dunia. Sehingga para tokoh-tokoh Jawa dulu, ya Nusantara dulu, itu bisa membaca itu. Sehingga dia tidak khawatir, gitu loh. Oh, kui teko kui. Roh tekone roh, tujuane roh, engko dadine piye roh. Apa tekane rene kok terus geger, dia sudah tahu. Ya. Ya konsep ngerti Satriwinara. Kuwi padha karo Prabu Sri Aji Jayabaya dalam mitosnya orang Jawa, medun teko Gunung Wilis, ya, wahyu yang dia terima harus disampaikan pada umat. Ya. Lha terus kaya ngopo? Isine apa? Isine lakone donya. Sehingga sampai angger ngomong mesti ki dadi lakon iki kok. Gitu. Ya. Itu. Nah, Ya. beliau pun dalam konteks referensi itu kalau ngomong ya kudu empan papan. Kapan ngomongi, neng di ngomongi, karo sapa ngomongi, piye carane. Tahu. Jadi tidak sembarang diomongkan gitu. Tidak sembarang diomongkan. Karena ini akan berlaku. Mandi pangucap tadi. Mandi pang. Ya artinya kalau itu mantram kan mandi pangucap. Kalau ini kalau ini kan wahyu. Ya sama seperti dalam agama itu loh Mas Samsu. Ya, dalam Islam Nabi Muhammad dapat wahyu. Itu kan juga dalam ide istimewa Nabi Muhammad. Yang dengan sendirinya dia bisa ngomongkan. Karena apa? Karena untuk dunia. Berikutnya ditulis karo sahabat sekian tahun berikutnya. Padha karo Sri Aji Jayabaya. Berikutnya ya ditulis. Makanya ono istilah Jongko Jayabaya. Enggak salah begitu kan? Ya.
Jongko Joyoboyo itu saja ini kan yang sudah ada di dalam ide besarnya Sri Haji Joyoboyo pada waktu dia dapat wahyu. Dikandani, ya, tapi disimpan. Ya toh, gur diomongin tok ning kiwa tengene. Tapi besok mongso kala ana sing nulis, biasa kuwi. Karena Joyoboyo mungkin ya gak iso nulis, kayak Nabi Muhammad gak iso nulis. Mula nulisnya setelah sekian ratus tahun berikutnya. Ya mbuh sapa sing nulis. Ya, wahyu-wahyu yang bisa jadi wahyu tadi dalam konteks agama, maka adalah agama Islam, agama Hindu, Buddha, ya. Ini pasti ada ini agama yang dapat wahyu itu Sri Haji Joyoboyo. Siapa sih nulis? Ya sampean goleki. Ya, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang kawicaksanan Jawi. Ya, ini semakin menarik juga ketika kita berbicara kawicaksanan Jawi. Tetapi saya punya catatan ini, Kiryanto. Ini ada istilah merong kampuh jinggo, bondan tanpa ratu, meguguk ngutowaton. Ini apa ini kalau? Jadi Kiroto Boso itu Mas Samsu, bagaimana kata-kata itu kita maknai. Samsu, itu. Sampai apa kira-kira? Itu. Oh, tiap huruf atau Itu, tiap kata ada maknanya. Sampai apa? Srengenge apa? Samsiah itu. Iya, Samsunya itu srengenge. Srengenge ya. 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 Mungkin samnya itu srengenge, su sing apik. Ya, Arab campur Sanskerta. Oh, gitu. iya. Srengenge sing apik gitu. Ya. Nah, sama dengan merong kampuh jinggo apa tadi? Bondan tanpa ratu meguguk ngutowaton. Ya. Itu kan masing-masing kata yang kita yang harus kita maknai. Intinya begini Mas Samsu. Itu kan ceritanya wong sombong. Ya. Merong kampuh jinggo. Jadi merong kuwi begagah. Kampuh ki jarit. Jinggo itu kamulyan. Dadi wong gak duwe derajat kaya ngono kuwi. Ning kepengin duwe derajat ngono kuwi. Ratu ngene kan Mas Samsu. Iya. Iya ta? Kampuh jinggo, nggawe kampuh jinggo, nggawe jarit jinggo. Nah, terus berikutnya bondan tanpa ratu. Gitu. Bondan tanpa ratu itu bisa dikatakan bondan itu polah. Ya. Tanpa ratu kuwi ora duwe panguwasa. Iso bondan kuwi wong sing kepengin diperhatikan ratu. Ya toh? Nah, pada umumnya dulu ratu itu akan seneng hatinya apabila memperhatikan tari bondan, katanya gitu. Gitu. Lah sing dadi masalah, iki wis tari bondan tanpa ratu. Kepengin diwasi ratu Waduh joget ya, kira-kira gitu loh ya. Tanpa ratu, merong kampuh jinggo bondan tanpa ratu meguguk ngutowaton. Jadi mengguguk ya wis gaya lah, gitu. Seperti orang berkuasa. Wes aku pokoknya Raja Nusantara. Ya padahal tidak punya kemampuan itu. Ya. Jadi mengguguk ngutowaton itu watonnya tuh Mas Samsu. Waton itu kan amben. Rumangsa dheweke iku duwe kekuasaan sak Nusantara. Kenyataannya kekuasaannya mung sak amben. Ya, itu maksudnya. Nah, kalau kita terjemahkan secara bebas, iku sakjane wong kecewa. Cita-citanya tidak ada yang kesampaian. Ya wong sing bedudut lah kalau sekarang ya. Meguguk ngutowaton. Meguguk aku wong kuwasa sak Nusantara. Gitu. Tapi kenyataannya mung saamben wilayahmu kuwi. Ya, kira-kira gitu. Ya itu kalau kita
hubungan dengan kondisi sekarang kira-kira bentuknya apa kira-kira? Contoh lah, contoh untuk yang sekarang ini. Ya contohnya orang-orang yang merasa dirinya, katakan ya, kalau di dalam pilihan presiden kemarin, pilihan wali kota, gubernur. Jadi orang-orang yang mencaci maki sekarang itu ya kui mau saja nih. Sajane kudune aku lak ngono ta iku. Gitu. Bisa dikatakan sakit hati tadi. Iya, gitu loh. Merong kampu jinggo mengguguk merong kampu jinggo bondan tanpa ratu mengguguk ngutowaton. Ndak. Wilayahmu ya gur sak Kecamatan Lowaru. Katakan begitu. Ora sak Nusantara. Jadi dalam konteks kawicaksanan Jawa, orang-orang yang sekarang merasa dirinya lebih berhak daripada pejabat yang sekarang, konsepnya mengguguk ngutowaton. Gitu sekarang ini. Merong kampu jinggo bondan tanpa ratu. Kecewa karena. Kecewa dengan apa? Kecewa dengan kenyataan. Makanya Mas Samsu, nah tadi itu dalam ramalan-ramalan Jawa, khususnya yang terkenal dengan Jongko Joyoboyo, besok wong Jawa khususnya, ya gitu. Jadi besok wong Jawa kuwi lali marang jati dirine. Ono kuwi wahyu kuwi. Wahyune Sri Aji Joyoboyo. Ya. Nah, saiki kan kenyataannya lali. Lali jati diri ya? Jati diri, lali aturan para leluhurnya. Nggak mau belajar lagi sejarah. Leluhur kita dulu, bapak kita, mbah kita, kakek canggah kita, buyut kita, ya udek-udek kita, gantung sahur kita, seperti apa sih mengajarkan pada kita? Kan lali. Padahal itu sebenarnya sebagai lantaran kita melangkah berikutnya. Pernah nggak Mas Samsu kira-kira gini? Mas Samsu munggah hondo, ya munggah hondo iki. Terus Mas Samsu itu digendong dengan ibu kita, ya munggah plek sak tangga, ya mbah kita sak tangga plek. Terus bapak kita rong tangga. Kuwi luwih penak endi Mas Samsu teko loro ning telu apa teko siji ning telu? Loro nang telu. Loro ning telu kan? Lah itu kan leluhur kita yang mengajar, yang gendong kita, mengajarkan kita untuk naik tangga sampai pada puncak. Kalau dari nol, terus apa didikane teko ibu? Teko bapak, teko mbah. Nggak tahu didik kayak gitu. Ya. Karena nggak diperhatikan, maka kita dari nol lagi bolak-balik. Bangsa ini berkali-kali dari nol. Kenapa? Karena tidak pernah perhatian terhadap ajaran leluhurnya, mbah-mbahe. Tidak pernah memahami tentang, katakanlah ya, kalau di Jawa ini ya yang disebut dengan tokoh-tokoh panutan itu ya leluhur itu, ya, raja-raja kita, ya tokoh-tokoh kita. Kalau toh diibaratkan kita itu disuruh untuk belajar hidup kuwi mari urip lahir kuwi terus diterusne karo melumah murep. Itu anak bayi itu, setelah itu berangkang kan gitu ya. Setelah berangkang belajar ngadeg, setelah ngadeg melaku, setelah melaku melayu. Kita itu nggak pernah diajari piye carane melumah, murep, piye carane berangkang, dikira nggak diajari. Padahal kita kan diajari itu oleh leluhur kita, oleh ibu kita, bapak kita, dalam kehidupan loh ya. Ya. Karena kita tidak pernah belajar dari kehidupan bapak, ibu, mbah kita, maka berkali-kali kita itu berangkangnya ora iso, ya. Padahal mesti diwarai sampai melaku, sampai melayu, ya. Nah inilah makanya
sering orang-orang tokoh-tokoh tertentu lek kowe kepengin ngancurake bangsamu, ilangno eling marang leluhurmu. Dan kita sudah nggak ingat dengan leluhur ini. Kata-kata indah seperti tadi sudah tidak lagi dipahami, sehingga pada waktu itu muncul kita bingung. Loh enek toh, enek toh. Lah kita di Dhamma TV di sini ini kan sebenarnya mengingatkan kembali bahwa kita semua itu sudah pada tataran Melayu kira. Berhubung kowe iki ora rumangsa diajari Melayu, ya wis gulung-gulung neng ngisor termunggah. Kan itu aja ya. Iya. Di situ. Jadi kita akan selalu menjadi, untunglah kita menjadi orang bisa berangkang saja. Padahal kalau kita menyadari kita masing-masing sudah diajari sampai lari cepat. Yeah. Itu. Jadi Indonesia ini bahaya Mas Samsu. Ya. Yeah. Tapi kalau bangsa ini segera sadar, maka kita nggak sulit untuk lari. Kenapa? Karena sudah diajari lari. Hanya kita lupa caranya Melayu ki piye ya. Kan gitu. Yeah. Ini yang perlu diperhatikan, dan kita berharap betul-betul kita tuh lari. Betul-betul lari. Meskipun dalam kondisi gelap gulita sekalipun, harus berani. Karena sejarahnya kalau sekarang ini memang sudah waktunya Indonesia itu menjadi gelap. Benar itu kata-kata orang itu. Gelap. Indonesia gelap itu ya? Iya, bukan gelap gulita ya, gelap ya. Artinya apa? Orang dalam kondisi bingung semua ini. Tapi kebingungan bangsa ini bukan masing-masing sebenarnya, bukan masing-masing kepingin menghancurkan. Karena semua gelap Mas Samsu, remeng-remeng mau. Tabrak ini kan biasa. Segelap mata lah. Iya gelap karena nggak bisa melihat di depan. Sehingga aku karo Mas Samsu, mari tuku neng kono enak-enak melaku mau tabrakan, gitu. Yeah. Sehingga esensi dari Indonesia sekarang yang dikatakan gelap, itu bukan kepingin saling menghancurkan sebenarnya. Karena memang kita hidup dalam kegelapan. Jadi bentus-bentus ngono enggak sengaja gitu loh ya. Mungkin masih pada masanya, dan kita akan ketemu pada masa yang pada masanya. Pada masanya. Makanya ada istilah pada Satya Yoga nanti yang remeng-remeng akhirnya kita tabrakan ini akan diberikan penerangan terang benderang. Maka saya sering mengatakan dalam buku saya itu, terang benderang itu garis demarkasinya ibu kota Nusantara 2045 ke depan. Nusantara 3. Ya, menarik sekali Kriyanto, tetapi waktu juga tidak mengizinkan. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa berbincang kembali. Pemirsa, akhirnya saya Samsu beserta seluruh kerabat kerja Dhamma TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.